Perkenalkan, saya Muhammad Afwan Mufti. Saat ini saya sedang aktif dalam perkumpulan periset, terutama dalam bidang sejarah dan kebudayaan. Dan saat ini saya juga aktif sebagai pelaku budaya. Nah, oleh karena itu hal inilah yang melatar belakangi saya untuk mengangkat sebuah teknologi dan pengetahuan lokal, yang mana teknologi dan pengetahuan lokal ini berguna untuk menyimpan, mendistribusikan, dan memfermentasi nira dari buah tal, atau masyarakat lokal biasanya menyebutnya pohon ental ataupun lontar ataupun siwalan. Ya, di masyarakat Tuban biasanya menyebutnya sebagai ongkek. Ongkek adalah sebuah teknologi kebudayaan yang terbentuk dari pengetahuan lokal masyarakat di Tuban untuk menyimpan sebuah nira. Arsip-arsip dan catatan Belanda menyebutkan bahwa ongkek digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan hasil panen dan perkebunan seperti tembakau. Nah, hal ini membuktikan bahwa ongkek ini mengalami adanya pergesekan kebudayaan di masa kolonial Belanda pada masa lampau. Nah, di dalam bau sastra Jawa, ongkek adalah pikulan ing kiwa tengene nganggo sikilan utawa amben-ambenan, yang berarti ongkek ini adalah pikulan yang mana di sebelah kiri dan kanannya itu terdapat kaki-kakian atau kaki dan memiliki alas dari kain. Dalam catatan berbahasa Belanda yang terbit di abad 19 Masehi juga menyebutkan bahwa ongkek digunakan pada saat panen. Daun demi daun dipatahkan dengan hati-hati dan tangkinya ditaruh di dalam keranjang panen atau pikulan. Nah, penggunaan ongkek biasanya dipikul di kepala atau di pundak. Namun berbeda di Tuban, Jawa Timur, melihat kondisi iklim dan geografis pesisir utara Jawa Timur, hal ini tentu sangat panas dan memiliki tanah yang cenderung berkapur, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk ditanami hasil perkebunan seperti tembakau. Melainkan di wilayah ini banyak ditumbuhi tanaman bernama lontar atau ental atau siwalan. Nah, melihat kondisi ini, masyarakat di desa-desa Tuban pada masa lampau menggunakan ongkek sebagai alat untuk memanen, membawa, mendistribusikan, bahkan sebagai wadah untuk memfermentasi air nira dari pohon ental. Nah, kondisi ini membuat bentuk ongkek atau pikulan di Tuban berbeda dengan di daerah lainnya. Biasanya pikulan memiliki keranjang untuk membawa hasil kebun pada masa Belanda dahulu. Nah, ongkek di Tuban memiliki kaki-kaki yang terbuat dari bambu besar sebagai wadah dari nira. Pada setiap kaki-kaki bambu tersebut dililit daun lontar secara menyeluruh. Tidak hanya itu, biasanya juga terdapat centak atau wadah kecil dari bambu yang digunakan sebagai gelas untuk mendistribusikan atau menjual hasil panen ini. Nah, saat ini pembuatan ongkek di Tuban sudah sangat sulit ditemukan, bahkan terancam punah karena tergantikan oleh teknologi masa kini. Padahal pengetahuan akan pembuatan ongkek timbul dari pengetahuan leluhur yang diwariskan terus-menerus. Terkadang sebagai orang awam, kita memiliki pertanyaan, mengapa terbuat dari bambu sebagai wadahnya? Mengapa setiap wadah bambu dililit dan ditutup oleh daun lontar? Dan bagaimana pembuat ongkek dapat mengetahui cara pembuatan ongkek di Tuban? Nah, rupanya masyarakat pembuat atau pengrajin ongkek dapat mengetahui ini dari leluhur yang mewariskannya. Pemilihan bahan dari bambu dikarenakan bambu dapat dengan baik menyimpan kesegaran air nira. Mengingat pada masa lampau, teknologi pendingin seperti es batu belum populer di kalangan masyarakat. Selain itu, masyarakat Tuban di masa lampau juga mengetahui bahwa penggunaan bambu sangat baik untuk wadah fermentasi air nira. Nah, hal ini sangat masuk akal karena berdasarkan penelitian pada saat ini, bambu memiliki kandungan bernama lignoselulose yang memberikan struktur kekuatan pada bambu untuk menyimpan sebuah makanan di dalamnya. Namun,
Proses fermentasi pada air nira akan gagal jika terkontaminasi sedikit saja. Oleh karena itu, terdapat penutup berupa lilitan daun lontar yang mengelilingi dan menutup wadah bambu. Nah, kajian ini nantinya akan mengungkap kekayaan pengetahuan masyarakat Tuban di masa lampau yang mampu beradaptasi dengan melalui sumber daya alam yang tersedia, menciptakan suatu teknologi tradisional bernama ongkek. Kekayaan pengetahuan leluhur ini tertuang dalam alat tradisional bernama ongkek. Melalui penciptaan karya ini, diharapkan dapat menjaga kelestarian ongkek sebagai teknologi tradisional yang memiliki warisan pengetahuan lokal di masa lampau, bahkan memiliki pergesekan kebudayaan dari masa kolonial Belanda. Konsep kajian berjudul Ongkek, Warisan Bambu Penjaga Cita Rasa Nira akan meliputi kajian pustaka dan etnografis lapangan di pengrajin ongkek dan beberapa petani air nira di Tuban, Jawa Timur dengan output draft buku, jurnal, dan short dokumenter yang hasilnya dapat digunakan untuk sertifikasi WBTP atau Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendokumentasikan khasanah kearifan lokal yang terkandung dalam teknologi tradisional ongkek di Tuban sebagai bentuk kekayaan pengetahuan lokal masyarakat yang akan melibatkan masyarakat, dosen, dan mahasiswa perguruan tinggi setempat. Tahapan kajian ini nantinya meliputi yang pertama adalah praproduksi, yaitu pengumpulan data primer, wawancara pelaku maupun ahli, hingga berburu sumber visual ke pusat-pusat data, arsip terkait, yaitu Perpusnas, Perpusda, dan internet. Yang kedua adalah pembuatan draft jurnal ilmiah. Yang selanjutnya adalah produksi tim dummy book, yaitu layouting draft buku, penyusunan cover, pengambilan gambar, foto, dan video, pengumpulan sumber data berupa arsip dan data literatur. Yang selanjutnya adalah produksi short dokumenter, kurang lebih nantinya adalah 10 menit, yaitu berupa pengambilan gambar, video, dan foto pelaku, ahli, dan lokasi, serta proses penyutingan video. Yang selanjutnya adalah pasca produksi, di mana pada tahapan ini nantinya akan ada peluncuran draft short dokumenter dan dummy book melalui FGD, pemutaran dengan ahli dan komunitas kebudayaan terkait, yang nantinya pada tahap ini akan mendapatkan masukan dari para ahli dan komunitas kebudayaan terkait. Yang selanjutnya adalah peluncuran atau diseminasi, yang mana pada tahapan ini pemutaran short dokumenter pada komunitas budaya, dinas kebudayaan, BPK, perguruan tinggi, dan sekolah di daerah setempat. Sekian dari saya, terima kasih.